berjumpa kembali dengan saya Bu Ristanti dalam mata pelajaran yang sama, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Selamat berjumpa lagi dengan kalian yang saat ini sudah duduk di kelas 12. Mari kita membahas materi yang pertama, yaitu dengan konsep dasar produksi massal. Di sini kita akan memperhatikan dulu gambar-gambar yang mungkin nanti bisa kalian pakai untuk refleksi, apresiasi apa sih yang dimaksud dengan produksi massal itu. Di sini kita akan mengenal beberapa produk massal seperti yang kalian perhatikan. Ada produk makanan, produk kosmetik, produk elektronik, produk tekstil. Kemudian ada juga produk-produk yang lain yang setiap hari memang kita gunakan. Kemudian di sini nanti kita akan mengawali dengan kompetensi dasar, yaitu dengan menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan menerapkan proses produksi massal. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan dari pembelajaran pembahasan materi nanti kita akan berharap siswa dapat menentukan indikator keberhasilan tahap produksi massal, menerapkan proses produksi massal, kemudian membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan melakukan produksi massal. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa materi yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian produksi massal. Yang kedua, ciri-ciri produksi massal. Yang ketiga, keuntungan dari adanya produksi massal. Kemudian yang keempat, kita akan melangkah ke pengertian perencanaan produksi. Yang kelima, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Yang keenam, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perencanaan produksi. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Baiklah, sekarang kita mulai. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan produksi massal itu sendiri? Produksi massal biasanya disebut dengan produksi yang mengalir atau produksi terus-menerus. Secara lebih lengkapnya, kita akan menyampaikan bahwa produksi massal adalah memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar dan terus-menerus melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri dari produksi massal itu sendiri. Dari pengertian yang sudah kita uraikan tadi, kita akan menyebutkan satu persatu ciri-cirinya. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar, biaya per unitnya rendah, bertujuan untuk menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kemudian dari produksi massal itu sendiri diharapkan ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan. Keuntungan dari produksi massal diantaranya yaitu: satu, adanya tingkat produksi yang tinggi. Kemudian adanya efisiensi waktu. Kemudian hemat biaya. Dan yang keempat adalah rendahnya proses inventarisasi. Oke, kita lanjutkan. Untuk produksi massal sudah jelas ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang apa itu perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang biasanya kita kenal adalah dia dianggap sebagai proses
untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan permodalan. Kemudian dari perencanaan produksi itu sendiri ada tujuan yang akan dicapai dan tujuan dari perencanaan itu sendiri. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventarisasi pabrik. Artinya adalah memaksimalkan penggunaan perlengkapan dan inventarisasi pabrik yang dimiliki oleh pabrik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi kita lihat ada 3 macam. Yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan pemasaran produksi kepada konsumen dengan rencana yang tepat. Kemudian yang kedua, mengukur seberapa besar nanti perusahaan bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, atau bisa juga disebut sebagai mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Jelas sampai fungsi perencanaan produksi ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis perencanaan produksi itu sendiri. Jenis-jenis perencanaan produksi kita mengenal ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Sekarang kita lihat yang pertama, perencanaan jangka panjang itu biasanya adalah rencana yang dilakukan lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang dilakukan kurang dari 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi itu sendiri. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2 macam, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita lihat faktor internal biasanya meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu meliputi adanya kebijakan pemerintah, munculnya inflasi, dan kemungkinan kalau ada muncul bencana. Demikian pembahasan materi kita untuk pertemuan pertama ini tentang konsep dasar produksi massal. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan materi dari ini, pertemuan yang pertama tentang konsep dasar produksi massal. Kita akan mencoba untuk mengumpulkan dari yang sudah kita bahas tadi, bahwa produksi massal yaitu pembuatan barang dalam jumlah yang besar, biasanya dengan menggunakan mesin, baik yang berupa ulangan produk lama maupun coraknya yang telah diberi variasi. Kemudian tentang perencanaan produksi, maka perencanaan produksi bisa dikatakan berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Kemudian untuk
kesimpulan materi kita hari ini, pertemuan pertama. Untuk yang materi berikutnya, pertemuan kedua, nanti kita akan membahas tentang metode peramalan dalam perencanaan produksi. Kalian bisa mempersiapkan diri dengan membaca buku atau literatur yang kalian miliki untuk kita bahas minggu depan. Untuk latihan kalian nanti bisa mengerjakan evaluasi pertama. Silakan soal dikerjakan ada 3. Nanti untuk jawaban seperti biasa kalian bisa mengirim ke Google Drive dengan link yang sudah disediakan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.